Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia, strategi penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia pada era pimpinan demokrasi Insinyur Soekarno. Saya sendiri Brigita Sarah. Saya juga Albert Nabi dulu. Saya Benedetta Putri. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Setelah memperoleh konsesi dari Belanda pada Desember 1949, Indonesia mencampuri fase baru yaitu masa demokrasi liberal di mana kewenangan tertinggi berkedudukan di tangan Perdana Menteri. Sedangkan Presiden cuma sebagai atasan negara belaka dan diibaratkan sebagai simbol patokan. Skema ini bukan skema yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, justru jauh sebelum konsesi kedaulatan. Sistem ini sudah diterapkan ketika masa revolusi yaitu pada tahun 1946 saat Sultan Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Adapun debut perselisihan antara demokrasi liberal di era revolusi dan demokrasi liberal pasca revolusi, jika di era revolusi demokrasi liberal dengan sistem parlementer ini menjadi sebuah peperangan waktu itu, sedangkan di sistem pasca revolusi ini menjadi tatanan pencarian jati diri Indonesia yang baru, memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Belanda. Di era demokrasi liberal luas sekali terjadi perlawanan di wilayah dan jatuh berdirinya kabinet secara pesat yang mengakibatkan berlangsungnya sebuah kefatalan di Dewan Konstitusi. Merasa posisi presiden cuma menjadi patokan semata dan banyak yang mempunyai kedudukan adalah Perdana Menteri. Jadi, pada 5 Juli tahun 1959, Bung Karno menghasilkan sebuah dekret yang berisikan diantara lain hendak mengembalikan ke rezim yang cocok dan kembali menetapkan UUD 1945. Lalu dekret presiden itu mulai dengan sebuah rezim yang baru merupakan demokrasi terpimpin. Sistem rezim yang baru ini dipegang oleh Bung Karno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ketika periode itu, Bung Karno memiliki sebuah paham untuk menggabungkan 3 ajaran besar menjadi satu, yaitu nasionalis, agama, komunis, atau bisa juga disebut dengan Nasakon. Hal ini sebagai sebuah lampu hijau bagi PKI yang semasa demokrasi liberal tidak memperoleh jatah. Saat di masa demokrasi terpimpin, memperoleh bagian yang resmi dalam tatanan perpolitikan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia ketika periode pertama demokrasi terpimpin, timbul sebuah rivalitas antara TNI Angkatan Darat dan PKI untuk mendapatkan empati dari Bung Karno. Namun, ujungnya yang dapat dan berhasil menggiur hati Bung Karno ialah PKI bersama slogan-slogannya. Nah, ini ada penyebab konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia karena Malaysia ingin menggabungkan Brunei, Sabah, Sarawak ke wilayahnya dan tidak sesuai dengan keputusan Manila. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Keluarnya Dwi Kora dan PBB. Pada 3 Mei 1964, Soekarno menyuarakan Dwi Kora dan menyatakan bahwa Dwi Kora bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk menggajah negara boneka Malaysia. Di tengah situasi genting pada 3 Mei 1964, Soekarno menyuruhkan Komando Rakyat atau Dwi Kora yang berisi 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, dan Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia resmi diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia juga pada saat itu keluar dari PBB. Terhitung mulai 1 Januari 1965, Indonesia resmi tidak lagi menjadi anggota PBB. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Malaysia dan Indonesia adalah negara serukun yang mempunyai pertalian sangat erat. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai hubungan kakak adik dan yang dicirikan tidak hanya keakraban, melainkan juga pertengkaran seperti kebiasaan dalam hubungan keluarga. Hubungan ini diibaratkan sebagai roller coaster yang kadang naik harmonis namun tiba-tiba bisa meluncur menjadi tegang. Munculnya ketegangan tersebut menjadi terutama ketika pemerintah Indonesia terutama pada era Orde Lama di awal
diawali dengan tuduhan Indonesia yang saat itu sedang menghadapi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Semesta atau PPRI atau Permesta terhadap Malaysia. Tengku Abdurrahman berupa menggunakan Sumitro Joyo Hadikusumo, salah satu kader partai PSI yang dituduh terlibat dalam PRRI untuk menentang pemerintah Soekarno. Tuduhan Indonesia terhadap Malaysia tidak sebatas itu saja, namun juga bahwa Malaysia enggan menyerahkan pelarian politik dari Indonesia yang dianggap pemberontakan PRRI yang melarikan diri ke wilayahnya. Tidak hanya enggan mengembalikan pelarian politik, PPRI pemerintah Malaysia juga dikatakan telah mengizinkan pelabuhan-pelabuhan yang untuk digunakan pihak Barat guna menyalurkan bantuan kepada pemberontakan yang menentang Jakarta. Hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas, yaitu setelah Presiden Soekarno mengkampanyekan sebuah slogan Gajah Malaysia yang diakibatkan sebagai respon dari pembentukan Federasi Tanah Malaysia oleh Perdana Menteri Tengku Abdurrahman yang dideklarasikan pada tanggal 16 September 1963. Sehari kemudian, pada tanggal 17 September 1963, Indonesia melakukan pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak dengan Malaysia. Hal ini menyebabkan terputusnya hubungan kedua negara tersebut secara diplomatik. Berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada masa Orde Baru, politik konfrontasi diakhiri, diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik, serta hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan. Setelah keluar surat perintah 11 Maret 1966, Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengemban surat perintah tidak menginginkan konfrontasi ini dilanjutkan karena menurutnya tidak bermanfaat. Isyarat untuk damai semakin jelas setelah diselenggarakan perundingan di Bangkok pada 30 April sampai 1 Juni 1966 antara Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos. Mereka sepakat untuk menggunakan perjanjian Manila tahun 1963 sebagai landasan untuk menyelesaikan konfrontasi. Perundingan untuk menyelesaikan konfrontasi diselenggarakan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Delegasi RI dan delegasi Malaysia sepakat bahwa masalah Sabah dan Sarawak tidak menjadi syarat normalisasi hubungan kedua negara. Delegasi RI setuju untuk tidak membahas masalah Sabah serta Sarawak dan lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian konfrontasi dan pemulihan hubungan. Kedua delegasi sepakat untuk kembali pada perjanjian persahabatan Republik Indonesia Malaya tahun 1957 dan perjanjian Manila tahun 1963. Setelah perundingan Bangkok, diadakan pertemuan-pertemuan tidak resmi untuk mencari kesepakatan. Salah satu pertemuan itu adalah perundingan antara Ghazali Syafi'i dan Maijen Soeharto di Jakarta pada 10 Juni 1966. Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang beberapa hal dari hasil persetujuan Bangkok. Perundingan tersebut juga bertujuan untuk menyiapkan pertemuan kedua antara Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Tun Abdul Razak. Pada 18 Juli 1966, delegasi Indonesia kembali bertemu Perdana Menteri Malaysia. Dalam perundingan tersebut disepakati masalah Sabah dan Sarawak. Indonesia mengakui Sabah dan Sarawak sebagai bagian dari Malaysia dan mengakui Malaysia jika pemilu telah dilaksanakan di wilayah tersebut. Pemulihan hubungan semakin mendekati kenyataan setelah Pogam menyetujui hasil-hasil perundingan Bangkok tanggal 20 Juli 1966. Sementara itu, pemerintah Filipina memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada Malaysia pada 3 Juni 1966. Normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam piagam Agreement to Normalize Relations between Malaysia and the Republic of Indonesia. Piagam itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di gedung DPR Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dengan penandatanganan persetujuan itu, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia berakhir. Dalam persetujuan tersebut, kedua belah pihak setuju untuk memberi kesempatan kepada rakyat Sabah dan Sarawak untuk menegaskan kembali statusnya melalui pemilihan umum. Kedua negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan permusuhan sejak ditandatangani persetujuan. Lalu keesokan harinya, 12 Agustus 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengunjungi Malaysia menandai berakhirnya konfrontasi antara kedua negara.
Kemudian sejak tanggal 31 Agustus 1966, kedua pemerintahan membuka kembali hubungan diplomatik. Akan tetapi penandatanganan persetujuan tidak otomatis menghilangkan suasana konfrontasi di Kalimantan Utara sampai bulan September 1966. Di sana masih terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dan gerilyawan Indonesia. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sesudah penandatanganan piagam, hubungan antara Indonesia dan Malaysia semakin erat sehubungan dengan dibentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967. Terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman kami. Jadi kesimpulannya, konfrontasi Indonesia-Malaysia dimulai saat rezim Indonesia, terutama pada Orde Lama, dimulai dengan ditudingan Indonesia. Dari beberapa tudingan itu membuat hubungan kedua negara tersebut memanas. Bung Karno akhirnya mengaksikan slogan yaitu Ganyang Malaysia, yang disebabkan karena ulah dari Federasi Tanah Melayu, dan dari penyelesaian ini diadakanlah perjanjian Bangkok dan lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.